Ada satu hal ayat yang saya pegang seumur hidup. Yaitu apa? Barang siapa percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Nah, yang penting dalam hidup ini, lakukan bagian kita. Bagian kita taat dan setia. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada satu hal ayat yang saya pegang seumur hidup, yaitu apa? Barang siapa percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Siapa yang percaya tidak dipermalukan, angkat tanganmu. Alkitab berkata dengan hati percaya dan mulut mengaku. Berarti iman itu harus diucapkan, dideklarasikan, diproklamirkan. Dan iman itu harus diucapkan. Alkitab berkata dengan hati percaya, dibenarkan. Mulut mengaku, diselamatkan. Dan siapa yang berseru dalam nama Tuhan, diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang perlu kita tahu. Ada bagian kita dan bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah menggenapi firman-Nya dan membela firman-Nya. Menyertai, memberi kita kekuatan. Nah, bagian kita itu ada. Yaitu apa? Kita setia, kita taat dan percaya. Ingat, ada bagian Tuhan dan bagian kita. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, tapi saudara tidak percaya, engkau tidak melihat kemuliaan. Kalau saudara yang mengalami kemuliaan, ingat, bagian kita ada, yaitu percaya, melakukan, dan setia. Amin. Nah, saudara, ada namanya rencana Tuhan, dan doa yang sering kita doakan, dan Tuhan menjawab kita melebihi apa yang kita rencanakan dan kita doakan. Itu harus saudara yakini dan percaya. Nah, pada waktu saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, saya belajar tentang iman. Sangat sederhana, saudara. Yaitu apa, saudara? Berdasar dari iman adalah harapan. Apapun tantangan, apapun badai, tekanan, yang tidak boleh hilang adalah harapan. Harapan akan dasar firman Tuhan. Amin. Harapan akan janji Tuhan. Harapan akan firman Tuhan. Makanya saudara, di tengah badai, apapun dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah harapan. Amin. Kalau orang udah hilang harapan, 4S itu. Sedih, stres, darah tinggi naik, stroke, keempat selesai. Nah, jadi ingat, apapun tekanan, apapun badai, harapan harus ada. Nah, saya punya mama, itu sakit ginjal. 2 ginjalnya rusak. Atau 2 ginjalnya rusak, harapannya sudah hilang. Karena dokter vonis, cuci darah tidak bisa menolong, hanya memperpanjang. Cangkok ginjal, 50% berhasil, 50% gagal. Dan jadi pertanyaan, duitnya sopo? Uangnya siapa? Karena papa saya itu nakal. Papa saya itu suka main perempuan, judi. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Tapi mujizatnya terjadi, punya anak 5. Nah, dan apa yang terjadi? Mama saya sudah hilang harapan. Depresi, stres. Makanya saudara,
dalam hidup ini, jangan sampai harapan itu hilang dalam hidupmu. Amin. Harapan itu, walaupun badai apapun tekanan, harapan itu ada. Ingat, bagian kita harus kita lakukan. Bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Nah, waktu itu saya datang kepada mama saya. Untuk memberi apa? Harapan. Ingat saudara, memberi bukan hanya uang. Memberi perhatian itu juga memberi. Menolong orang itu juga memberi. Memberi semangat orang yang jatuh itu juga memberi. Membangkitkan orang yang sudah hancur itu juga memberi. Jadi memberi itu tidak harus uang. Setuju saudara? Dan waktu itu saya memberi dia apa? Harapan. Mama, ada Yesus yang sanggup menolong dan menyembuhkan. Mama saya berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa sembuhkan saya. Di situ saya doakan, saya pikir gimana caranya. Saya masih ingat dalam nama Yesus, umyak-umyak gitu lah. Nah, mungkin cara ini benar. Saya tumpang tangan mama saya. Tetapi ingat, saya memberi dia harapan dulu. Apapun badai, apapun tekanan, cobaan yang menghimpit hidupmu, yang tidak boleh hilang hidup ada satu, harapan. Apa saudara? Harapan. Harapan. Saya doa, mama saya ada harapan. Kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa menyembuhkan saya. Walaupun dia berkata demikian, dia masih ada harapan. Ada satu oknum, ada satu juru selamat. Walaupun dia berkata, kalau bisa menyembuhkan saya. Saya tumpang tangan mama saya. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Ada aliran listrik mengalir dalam tubuh saya. Tapi bukan listrik ini lain, langsung gini. Langsung mama saya, orang kalau sakit ginjal, itu bagian punggungnya, pinggangnya sakit sekali. Langsung mama saya berdiri. Ada kekuatan yang mengalir. Berdiri dan seketika ada yang mengambil sesuatu di bagian pinggang situ. Set gitu lah. Dan ginjal mama saya jadi ginjal baru. Tidak dokter, tidak operasi, tidak obat, tidak cangkok ginjal. Mama saya disembuhkan hidup. Artinya apa? Harapan. Memberi harapan. Kita sebagai hamba Tuhan, tugas kita satu. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Memberitakan harapan. Harapan apa? Engkau percaya Yesus, engkau selamat. Memberi perhatian, itu adalah harapan. Betul? Makanya saudara dalam hidup ini, kasih itu sangat luas. Kasih itu memberi, kasih itu menolong, kasih itu murah hati. Nah, ada pengalaman dalam hidup saya tidak bisa lupa itu saudara. Bahwa Tuhan ingin kita itu melakukan bagian kita, taat dan setia. Bagian Tuhan adalah membela firman-Nya. Siapa yang percaya angkat tangan adalah. Nah, suatu kali saya masih ingat, saya sekolah Alkitab kelas 1. Saya punya tetangga, kan ngontrak rumah. Mama saya ngontrak. Nah, di situ ada tetangga saya, itu suka musik rock metal. Wes, bikin susah tidur. Dan dia tuh selalu suka ngerok kalau malam. Suka ngerok kalau malam. Dan saya saking ini berdoa, Tuhan jamah dia supaya bertobat jadi pendeta. Nah, dia ikut sama kakak iparnya, sama kakaknya. Kakak iparnya ini terkena yang namanya itu infeksi kandungan. Dan setelah itu ada namanya itu tumor. Dan dokter vonis tidak bisa punya anak. Nah, dokter vonis tidak bisa punya anak. Nah, saya sendiri sebagai tetangga sebelah susah tidur gara-gara adik iparnya itu. Karena ngerok buang. Sebelah-sebelah aja rumah itu.
Mau negur ya susah. Karena dia ngomong mulut-mulut gua sendiri. Kan gitu. Susah. Ya, saya hanya berdoa aja sama Tuhan. Udah saya berdoa. Tiba-tiba. Kakaknya, laki-laki, kerasukan. Wah. Bawa kursi. Makanya saudara, kalau saran saya, kalau pelayanan pelepasan, lebih baik kursinya disingkirin. Ini pengalaman, saudara. Bawa kursi. Kursinya. Dan waktu itu, saya tuh waktu baru bertobat, berat badan saya tuh hanya 30 kilo lebih dikit aja. Nah, kan ini celana saya ini umurnya sama anak saya hampir lebih tua ini. Celana saya ini tahu enggak umurnya berapa? Ini saya beli di Amerika. Amerika ini. Harganya $10. Harganya berapa? Itu di Walmart. Dan reject. Jadi saya beli rejectan itu $10. Kalau sekarang berapa berarti? 140.000. Tapi mereknya Calvin Klein. Asli. $10. Makanya kalau beli celana seperti saya ini bisa diwariskan ke anak. Apa yang terjadi? Saya masih ingat itu. Dan saya ini senang sekali. Ya. Jadi hampir 20 tahun ini. Nah. Gitu. Udah. Waktu kesurupan bawa kursi. Ngangkat kursinya gini. Tepat depan saya gini lah. Pas saya masuk udah kursinya gini lah. Wah iman sih iman tapi kan kursi lah. Makanya pengalaman hidup saya. Pokoknya kalau pelayanan pelepasan. Amankan dulu kursi dah. Sama meja. Bawa kursi tuh. Wah saya doa. Kami ikat, kami patahkan, hancurkan. Keluar dalam Yesus. Jatuh, gebuk. Tepat dekat jempol saya. Lemes saya. Wah. Nah ada, saya lihat Tuhan beritahu ada jimat. Langsung ada batu akik. Batu akiknya ini adalah kalau dilempar, balik lagi. Rohnya bawa batu ini. Lempar, balik lagi. Lempar, balik lagi. Lempar, balik lagi. Langsung dibakar, selesai. Dan sadar, suami istri ngomong sama saya. Pak Daud, kami ingin punya anak laki-laki. Kerinduan kami. Saya ngomong, ingat. Orang sakit model apapun. Tugas saudara satu. Memberi apa? Harapan. Betul? Memberi apa saudara? Harapan berdasarkan firman Tuhan. Saya ngomong sama ibu itu. Bahwa darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Saya tumpang tangan. Demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Cek ke dokter. Infeksi kandungannya sembuh. Kista yang ada di perutnya itu, di rahimnya hilang. Dan tahun itu juga. Ibu ini hamil dan punya anak laki-laki. Bagian kita adalah mempercayai firman itu. Bagian kita melakukan dan taat. Bagian Tuhan membela firman-Nya dan menggenapinya. Amin. Jadi yang kita percaya itu. Nah, adiknya yang itulah. Saya hanya berdoa supaya dia bertobat jadi hamba Tuhan supaya tidak berisik. Nah, ngelihat kakaknya kakak ipar disembuhkan Tuhan, kakaknya kandung kerasukan setannya lepas, tiba-tiba dia masuk sekolah Alkitab dan jadi hamba Tuhan. Artinya apa? Doa itu meyakini bahwa apa yang kita doakan itu dijawab Tuhan. Dan jawaban Tuhan belum tentu sesuai keinginan dan selera kita. Karena Tuhan
tidak bisa diprediksi dan tidak bisa didikte. Maunya Tuhan tuh gimana? Yang penting kita mempercayai indah pada waktunya. Dan Tuhan pasti melakukan apa yang jadi bagiannya. Amin. Amin. Apa yang jadi saudara? Bagiannya. Nah, saya masih ingat satu hal. Ada seorang bapak, ini kesaksian saudara. Makanya saudara kalau nikah, jangan karena anak orang kaya. Nanti bisa kecewa. Ada zaman dulu kan ada artis namanya Rahmat Kartolo. Masih ingat enggak? Yang ingat angkat tangan coba. Wah, ada seorang pemuda wajahnya mirip Rahmat Kartolo. Wajahnya mirip Rahmat Kartolo. Dan apa yang terjadi? Dia kalau gitar gini, banyak cewek-cewek suka sama dia. Makanya orang kalau banyak pilihan, bingung akhirnya terima kenyataan. Hati-hati itu. Ya Pak Irman ya. Terlalu banyak milih, akhirnya bingung sendiri. Dan akhirnya apa? Menerima kenyataan. Disukai seorang anak perempuan, anak orang kaya. Tapi giginya gini. Ini untune ini. Dijamin nikah sariawan. Dijamin itu. Nikah pasti sariawan. Makanya terlalu banyak pilihan akhirnya dapat terima kenyataan. Apa yang terjadi? Harapan dia apa? Dapat anak orang. Baru nikah sebulan bangkrut. Habis semua disita. Hanya dapat punya anak 3. Laki-laki, itu mujizat. Udah berapa kali sariawan, betul? Dan apa yang terjadi? Selama menikah, dia tidak pernah ngejak istrinya. Di acara keluarga besar maupun acara pernikahan atau rapat. Karena apa? Yang suaminya gini, istrinya. Dan dokter tidak berani cabut giginya. Karena giginya ini nyerongotnya itu bukan gini-gini loh. Nah itu kena sinus. Pokoknya kena saraf dekat dengan mata dan hidung. Dokter tidak berani. Kalau dicabut sarafnya ke situ. Dia bilang gitu. Karena pernah di rongsen ya. Wah tidak berani. Karena sampai gini. Nah, mau tidak mau kan suaminya terima kenyataan setiap hari gini. Tersenyum abadi. Betul? Dia bekerja di pabrik tekstil. Dan dia miskin susah sekali. Rumah hanya 3 kali 4. Rumah 3 kali 4. Dan waktu itu dia ada tidurnya itu di kolong. Ini ranjang, atas untuk 3 anaknya. Dan dia sama istrinya tinggal di ranjang itu. 3 kali 4 segini doang. Apa yang terjadi? Suatu kali Tuhan perintahkan saya. Makanya dalam hidup ini saya sangat percaya. Barang siapa percaya dia tidak dipermalukan. Tiba-tiba Tuhan bicara. Jelas sekali. Pergilah ke bapak ini. Pergilah ke bapak ini. Injili dia. Berikan harapan. Harapan apa? Masih ada Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Amin. Waktu itu saya datang ke sana. Bapak ini kan fanatik, bukan orang Kristen. Marah-marah, maki-maki saya. Saya diusir keluar rumah. Waktu diusir rumah, Bapak itu, Tuhan, Engkau kan yang mengutus aku. Kok malah diusir? Betul? Betul? Saya pegang ayat ini. Makanya saudara, pada waktu ada masalah, waktu ada badai. Ucapkan janji-janji Tuhan. Untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan kau berjanji. Aku percaya engkau tidak dipermalukan. Tiba-tiba Tuhan bicara lagi.
kembali engkau ke sana. Rohku bekerja. Saya datang ke tempatnya bapak ini lagi. Waktu itu bapak ini saya ngomongin. Tuhan bicara. Jadi Tuhan singkapkan semua dosanya. Dari dia lahir sampai menikah punya anak 3. Dosamu ini, dosamu, dosamu ini. Begitu dia banyak lihat dosanya semua. Dia menitikan air mata. Tapi ngomongnya salah. Ngomongnya apa? Tidak ada dukun sehebat itu. Gitu lah. Saya ngomong, saya bukan dukun. Tapi saya memberitakan Injil. Langsung hari itu juga bapak itu percaya Yesus bertobat. Satu keluarga. Yang ini gak bertobat. Gini-gini. Apa yang terjadi? Makanya kalau kita mendengar perintah Tuhan, lakukan. Tuhan bicara pada dia. Keluarlah dari kota kecil Sragen ini. Pergilah ke suatu tempat yang kutunjukkan. Di situ engkau kuberkati dan beternaklah babi. Bapak ini tidak punya uang. Banyak. Dia ikuti. Dia sewa truk. Setelah itu barang-barang diangkut. Dan 3 anaknya naik truk semua. Masuk ke daerah pinggir kota Solo, daerah Palur. Tuhan tunjukkan dia pinggir jalan. Setelah sampai pinggir jalan, bapak ini duduk lemes, saudara. Karena apa? Dari pagi sampai siang. Tidak ada orang. Sopirnya tanya, Pak, barangnya mau diletakkan di mana? Bapak ini ngomong, tidak tahu. Ibaratnya kan yang pesen wong edian, betul enggak? Pindahan kok enggak tahu rumahnya, betul enggak? Pak, bapak mau tak barang mau ditaruh di mana? Tidak tahu. Dia duduk di pinggir jalan itu. Ada seorang bapak-bapak muslim, ingat saudara. Tuhan itu tidak bisa diprediksi, saudara. Seorang bapak ini muslim, jalan di pinggir jalan terus bolak-balik dari pagi sampai siang, saudara. Dan berhenti, tanya sama bapak ini, Pak, namamu ini ya? Iya. Ada apa? Tadi malam, Nabi Isa alaihissalam mimpiin saya. Kalau saya ingin mendapat barokah berkah, harus menolong Anda. Dan tadi malam Isa Al-Masih, Isa alaihissalam menyuruh saya untuk menolong Anda. Nah waktu itu, ini modal kamu. Saya kasih modal dan ternak babi. Sesuai perintahnya Isa alaihissalam. Gitu lah. Ini uangnya. Dan untuk ngontrak dan untuk kandang babi. Nah, hari itu juga tiba-tiba ada rumah kosong dan ada kandang babi kosong. Disiapkan. Nah, dia beternak babi dan diberkati Tuhan. Nah, setelah itu saya tanya dia lagi. Apa pergumulan doamu? Daud, ada satu beban mental dalam hidupku. Puluhan tahun. Apa? Untu. Gigi. Gigi. Gigi siapa? Gigi istriku. Itu beban mental seumur hidup. Aku sampai enggak mau ketemu, kenalkan ke temanku kerja lainnya. Lah untune ini dong. Terus saya ngomong gini, kamu berdoa, dokter enggak berani cabut gigi. Karena ada kesarap ke sinus, dia bilang gitu. Alasannya ini macam-macam Daud. Ada saraf ke mata, saraf ke ini. Enggak berani. Lah aku setiap hari ngeliat, itu puluhan tahun beban mentalku. Saya ngomong sama dia, memberi harapan. Ingat, kasih itu memberi. Memberi itu memberi harapan. Memberi pertolongan, memberi perhatian. Itu juga memberi. Betul? Betul? Menolong orang miskin itu memberi. Kemurahan. Apa yang terjadi? Waktu saya ngomong, kita doa.
Setiap hari dia doa terus, Tuhan gimana gigi istriku. Doanya itu. Suatu kali, makanya Tuhan menjawab doa kita. Melebihi apa yang didoakan dan tidak seperti yang kita bayangkan. Ibu ini naik sepeda ontel. Jalan aspal, jalannya turun gini. Waktu jalan jojrok, direm jempale. Waktu jempale di aspal, tok, giginya ini rontok. Jadi Tuhan tidak menjawab lewat dokter, tapi lewat aspal. Itu dari sini sampai sini rontok, habis saudara. Gigi depan tok, belakang semua, bawah utuh. Jadi yang patah, copot itu justru yang sini doang saudara. 3-4 gigi, rontok seketika saudara. Ibu ini nangis, merasakan gigi sakit ini. Istrinya nangis, dibukain pintu. Ada apa mami? Aku itu naik sepeda ontel, jempalik untuk sampai gini. Bapak ini ngomong, mujizat terjadi. Jadi istrinya ngerasa gigi sakit. Malah suaminya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan setelah itu, dia ajak istrinya di tempat rapat, tempat kerja, dimanapun dia berada, tidak malu lagi. Karena gigi udah hilang. Jadi ingat, Tuhan menjawab doa kita. Tidak seperti apa yang kita bayangkan. Amin. Dia punya caranya sendiri. Nah, ada suatu hal saya masih ingat. Pak Irman tadi ngomong tentang memberi Pak Irman ya. Ada satu pengalaman hidup saya. Waktu saya diutus di Kalimantan, saya dikasih sama orang tua saya, itu 100.000 rupiah. Saya naik kapal namanya kapal Binaya. Dari Semarang ke Pontianak. Itu kapal barang, saya masih ingat itu. Ada kambing, ada sapi, ya ada bebek, biol ya di situ semua adalah. Itu semalam di situ saya mabok gini adalah. Ya bersama kotoran-kotoran binatang adalah. Waktu dorong-dorongan gini, karena banyak orang, ada pendeta yang terbentur kepalanya, jedok sini, bocor keluar darah. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, berikan uangmu semua. Waduh, uang saya hanya 100.000 rupiah. Kalau saya kasihkan pendeta ini, aku mangan apa? Mau makan apa di Kalimantan Barat? Betul? Betul? Itu tahun 1993. 94. Gini, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, dia 25.000, aku 75.000. Tuhan bicara, tidak. Tuhan, dia 50.000, saya 50.000. Tuhan bicara, tidak. Gini Tuhan, dia 75.000, saya 25.000. Tuhan bicara, tidak. Ini yang terakhir dah. Pendetanya 90.000, saya 10.000. Tuhan bicara, baiklah, kelenger enggak darah. Nah, waktu itu saya ngomong, Pak Pendeta, ini berkat untuk Bapak Pendeta. 90.000 rupiah. Tahun 93-94. Pendeta berkata, haleluya, Tuhan berkati. Aku sing senep saudara. Aku ya mumet, pusing dah. Nanti saya di Kalimantan mau makan apa, betul? Dan saya baru pertama kali di luar pulau. Bingung nanti gimana. Dari Pontianak ke Singkawang. Singkawang hanya megang 10.000. Kawan-kawan diutus ke Medan, Jakarta, Semarang. Pikiran saya kan satu, wah di Singkawang. Enggak saudara, saya dikirimnya di pedalaman. Dan terjadi kerusuhan, Sanggoledo, Dayak sama Madura, mangkok merah berjalan. Saya diutus di tempat kerusuhan.
Saya ke Sangguledo, saya kira kan di Sangguledo, enggak Bengkayang. Enggak taunya saya diutus masuk lagi. Pedalaman. Sedani Sinapit Sejaru. Jalan kaki 1 malam. Dan di situ bila mangkok merah berjalan itu perang. Lah, saya kan hanya ada uang 10.000. Saya sampai ke daerah situ. Tidak ada toko, tidak ada minimarket, tidak ada warung. Pedalaman, saudara. Dan rumahnya itu kayak panggung-panggung gitu tuh. Dan ada yang di pohon-pohon, saudara. Ada rumah di pohon juga, panggung-panggung. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Hari Minggu, saya masih ingat, kebaktian 1 orang doang. Jadi kolektornya berapa saya tahu. Ya jemaatnya 1 tok. Jadi saya yang nyanyi, saya mimpin pujian, saya yang khotbah, saya ngedeng kantong kolektor. Dari saya kembali ke saya. Dan jemaatnya 1 sama 1 pemandu. Udah hidup susah di situ. Maka di badai apapun, Tuhan berikan kekuatan. Udah hidup susah. Kok kepala suku, kepala adat ngejak 1 kampung. Untuk adu ilmu, ya sudah sekalian tanggung lah. Gitu. Saya tatap dia, saya doain dalam Yesus, jatuh. Kepala adat, kepala suku bertobat. 1 kampung bertobat. Saya masih ingat itu. Itu Injil masuk Kalimantan. Pagi, saya dikasih babi hutan. Kenapa? Karena yang ngalahkan kepala suku, kepala adat kan Tuhan pakai saya. Mereka berdua bertobat. Jadi buruan yang pertama, saya yang makan. Pagi, babi hutan. Siang, rusa. Malam, kancil. Setiap hari itu makannya itu. 1 bulan. Saudara. Makan buruan-buruan. Saudara. Dan mujizat terjadi. 10.000 itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kenapa? Tokonya enggak ada. Warungnya juga enggak ada. Di pohon-pohon sama rumah panggung gitu, kayu-kayu. Sebulan sampai saya dipanggil. Daud waktunya pulang ke Inteos. Saya pulang ke Inteos, kan ada tiket pulang. 10.000 itu masih utuh dan saya kembalikan ke ibu saya. Artinya apa? Kalau Tuhan memberi perintah, pasti Dia yang bertanggung jawab. Nah, di situ saya baru mengerti arti memberi dari uang 10.000 itu. Bahwa Tuhan bisa punya acara sendiri untuk melakukan hal yang mustahil. Amin. Maka bagian kita adalah taat. Setia, percaya. Bagian Tuhan menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya, dan membela firman-Nya. Nah, ada satu hal saudara ya. Makanya saya beritahu bahwa pertobatan itu adalah anugerah. Apa saudara? Pertobatan apa saudara? Anugerah. Suatu kali saya diundang khotbah di Cirebon. Di tempatnya orang tuanya pendeta Yuda My All. Pernah saudara? Di Jakarta, saya diberi petunjuk Tuhan. Tuhan beritahu saya, nanti di Cirebon, engkau harus menginap di rumah seseorang namanya ini. Saya tidak kenal orang itu. Dan dia adalah orang Madura. Orang Madura. Engkau harus menginap di rumah orang ini. Nah, istri bapak ini sudah ke gereja. Dan bertahun-tahun berdoa untuk bapak ini supaya ke gereja. Bertobat. Tapi ini orang Madura, tahu sendiri. Keras. Dan dia punya prinsip, dia bilang gitu. Nggak bisa, saya punya prinsip. Nah, bapak ini tahu sejarah hidup saya. Suatu kali dia berkelakar ngomong sama istrinya.
kalau aku bisa ketemu Daud Tony datang ke rumahku, aku ke gereja. Dia ngomong gitu berkelakar sama istrinya. Pokoknya kalau Daud Tony bisa nginep di rumah, bukan nginep, ketemu saya aja di ruang tamu ini, saya ke gereja. Tapi Tuhan bicara sama saya di Jakarta. Waktu engkau ke Cirebon, katakan aku mau menginap di rumah orang ini. Bukan bertamu lagi, suruh nginep. Saya dijemput sama gereja. Gereja udah siapin pastori, hotel, lainnya semua pelan gini nih. Saya ngomong sama pendeta, Tuhan bicara, ada ndak orang namanya ini? Kaget semua. Loh, Bapak ini, oh itu orangnya keras. Tapi Tuhan bicara sama saya harus menginap di rumah orang itu. Kaget semua ada gereja. Saya datang, saya bertamu di tempat Bapak itu. Pak, saya Daud Tony gini-gini, saya harus menginap di rumahnya Bapak. Saya tidak berdebat doktrin, enggak. Bapak ini diem, matanya menangis. Hari itu bertobat ke gereja. Apa yang terjadi? Jimat-jimatnya diserahin semua. Dia bertobat sama istrinya, dia ke gereja. Waktu saya khotbah, yang pertama kali dia datang ke gereja. Dia berkata, padahal aku hanya berkelakar aja ketemu, ini malah nginep. Artinya apa? Tuhan punya cara untuk melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya. Nah, yang penting dalam hidup ini, ingat, lakukan bagian kita. Bagian kita taat dan setia. Kalau saudara menyesal, bertobat, doanya jangan salah. Kayak Simpson. Makanya dalam hidup ini jangan main-main dengan Tuhan. Simpson itu dipakai Tuhan luar biasa. Sekali pukul 1.000 orang mati. Coba Pak Irman yang mukul 1.000 orang, Pak Irman yang mati, betul? Betul? Bayangin Simpson, 1.000 orang dipukul mati. Coba saya mukul 1.000, saya yang mati, betul? Apa yang terjadi? Dia main-main dengan Tuhan. Dia main-mainkan urapan, betul? Dia berzina berbuat dosa. Ingat, bukan Tuhan membela dosa, tapi Tuhan membela firman-Nya. Kena hukuman Simpson. Dihukum Tuhan, didisiplin. 2 matanya buta. Setelah 2 matanya buta, dia menyesal bertobat sungguh-sungguh. Dia menyesal bertobat sungguh-sungguh. Rambutnya kembali tumbuh. Artinya apa? Hubungan dia dengan Tuhan dipulihkan. Dia mengaku dosanya dan dia mulai dekat dengan Tuhan. Dia menyesal sekali. Di dalam penyesalannya pun, doa pun salah. Suatu hari dikatakan, mari kita lihat lawak badutnya Simpson. Untuk dipermain-mainkan. Dengan mata buta dia gini. Karena dia menyesal. Karena mempermainkan Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Doanya pun juga salah. Doanya gini. Tuhan, cukup sekali ini saja. Engkau memberi aku kekuatan. Untuk membalaskan kedua mataku. Ya Tuhan jawab. Sekali itu saja. Simpson mati. Yang di gedung itu musuhnya Simpson mati semua. Coba kalau Simpson ngomong, kehendakmu yang jadi Tuhan, belum tentu dia mati hari itu. Betul? 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 Makanya bertobat pun jangan doa yang ada lagi. Yudas. Mempermainkan Tuhan. Yaitu apa? Korupsi. Sebagai bendahara. Makanya korupsi gereja hati-hati. Nanti dihukum, didisiplin Tuhan. Itulah. Apa yang terjadi? Dia menjual Yesus. 30 keping perak. Dia menyesal sekali. Merasa berdosa sekali. Tapi caranya salah. Bunuh diri. Betul? Betul? Dia bunuh diri kenapa? Karena menyesal. Kayak Simpson saudara. Makanya saudara. Bertobat pun doanya jangan salah. Menyesal pun jangan cara yang salah. Ingat
Yudas, bunuh diri. Nah, jadi saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan di tengah apa? Badai. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar
yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Thank you.